kita lihat ya, mulai dari yang sederhana dulu. Nah, jika suatu dosis obat adalah 200 mg, berapa jumlah dosis yang terkandung dalam 10 gram? Ini yang ditanyakan adalah berapa jumlah dosis dari 10 gram ini kalau satu dosisnya adalah 200 mg. Kalau kita bertemu dengan soal-soal hitungan, itu ketelitian jadi salah satu kuncinya ya. Kenapa? Karena di sini kita harus lihat dulu apakah semua komponen di dalam soal ini satuannya udah sama atau belum. Di sini yang satu 200 mg, tapi yang satu satuannya adalah gram. Artinya belum sama. Ini yang harus kita samakan dulu ya, entah miligram jadi gram, entah gram jadi miligram. Silahkan, itu terserah. Hasilnya akan sama saja. Ya, berarti tahap pertama kita harus samakan dulu satuannya. Kalau di sini biasanya lebih mudah untuk mengubah satuan dari yang besar ke yang kecil, jadi dari gram ke miligram gitu dibandingkan dengan miligram ke gram, karena itu nanti akan jadi koma-koma, dan itu yang akan sedikit membingungkan gitu ya, meskipun nanti hasilnya sih akan sama gitu. Ini 10 gram sama dengan 10.000 mg ya, karena dari gram ke miligram itu dikali 1000. Nah, kalau kita sudah tahu nih, berarti si obatnya itu jumlahnya 10.000 mg dengan jumlah satu dosisnya adalah 200 mg. Jadi bagaimana caranya kalau kita mau menghitung berapa jumlah dosis yang terkandung dalam 10.000? Ya tinggal dibagi saja 10.000 dibagi dengan 200, karena satu dosisnya adalah 200 mg. Hasilnya adalah 50 dosis. Artinya si 10 gram yang tadi ini atau 10.000 mg ini akan dapat diberikan sebanyak 50 kali kalau dosis tunggalnya adalah 200 mg. 50 kali ini untuk berapa hari? Ya tergantung. Obatnya diberikannya seharinya berapa kali. Kalau misalnya seharinya 2 kali, berarti untuk 25 hari. Satu lagi, kalau perhitungan seperti ini, jangan lupa satuannya. Di sini satuannya adalah dosis, karena yang ditanyakan adalah berapa jumlah dosis yang terkandung dalam 10 gram. Jadi ketika kalian dapat angka 50, jangan lupa tuliskan satuannya, 50 dosis. Oke, itu soal yang pertama. Kita lihat soal yang kedua. Jika 1 sendok makan diresepkan sebagai dosis, berapa jumlah dosis yang akan terkandung dalam 500 ml obat? Ini sebenarnya mirip kayak yang tadi, tapi kita ubah sedikit pertanyaannya. Kita harus di sini ditanyakan, yang 500 ml obat ini akan jadi berapa dosis? Kalau satu dosisnya adalah 1 sendok makan. Nah, kita harus tahu dulu nih, berarti 1 sendok makan ini sama dengan berapa mili, karena di sini kan satuannya mililiter ya. Jadi kita ganti dulu satuan sendok makan ini menjadi satuan mililiter. 1 sendok makan tadi kita sudah tahu bahwa 1 sendok makan itu adalah 15 mililiter. Nah, kalau udah tahu 1 sendok makan adalah 15 mililiter, artinya satu dosisnya itu 15 mililiter. Di 500 ml ada berapa dosis? Caranya persis sama seperti yang tadi. 500 dibagi dengan 15, karena ini adalah jumlah satu dosisnya. Jadilah 33,3 dosis. Ya kalau kita bulatkan kan jadi 33 dosis. Artinya obat yang jumlahnya 500 ml ini itu akan bisa diberikan sebanyak 33 kali. Itu ya. Jika dosis suatu obat adalah 50 mikrogram, berapa dosis yang terkandung dalam 0,020 gram? Kita samakan dulu satuannya seperti biasa, mikrogram dengan gram. Kita rubah yang gram ke mikrogram. Gram ke mikro itu dikali 1 juta. Ya, kalau tadi gram ke miligram dikali 1000, ke mikro ini dikalinya 1 juta. Jadi hasilnya adalah 20.000 mikrogram. Satuannya sudah sama, ini 50 mikrogram, ini 20.000 mikrogram.
Jadi jumlah dosis dalam 20 mikrogram adalah 20.000 dibagi 50, hasilnya 400 dosis. Nah, ini agak sedikit dikombinasi, soalnya mulai agak meningkat dikit ya. Kita lihat berapa sendok teh yang akan diresepkan dalam setiap dosis obat berbentuk sirup jika 180 ml berisi 18 dosis. Jadi ini ceritanya gini. Ceritanya kita punya sirup, volumenya itu 180 ml. Nah, si 180 ml ini dia mengandung 18 dosis. Tapi yang kita cari, pertanyaannya adalah berapa sendok teh yang akan kita resepkan gitu. Ya, berarti pertama kita harus tahu dulu 1 kali dosisnya itu berapa mili. Itu bisa kita ketahui dengan cara si 180 ml ini kan isinya 18 dosis. Berarti kalau kita mau tahu satu dosisnya berapa, ini tinggal kita bagi aja. 180 dibagi 18, 10 mili. Ini kita tahu inilah dosis tunggalnya, sekali minumnya. Ya. Nah, tapi pertanyaan di soal ini bukan dalam bentuk mili, tapi berapa sendok teh. Nah, tadi kita tahu 1 sendok teh itu adalah 5 mili. Berarti kalau 10 mili, ini akan sama dengan 2 sendok teh. Oke, berikutnya. Berapa mililiter obat sirup diperlukan untuk memberi pasien 2 sendok makan 2 kali sehari selama 8 hari? Oke, ini pertanyaannya dimodif sedikit lagi ya. Di sini kita tahu, atau yang ditanyakan dulu deh. Yang ditanyakannya adalah kita butuh berapa mililiter obat sirup. Ya, ini pertanyaannya. Terus kondisinya seperti apa? Kondisinya adalah si pasien ini dia harus minum 2 sendok makan 2 kali sehari selama 8 hari. Cara menghitungnya gimana? Kita harus tahu dulu si 2 sendok makan ini berapa mili. Ya, jadi kita hitung 2 sendok makan ini akan sama dengan 30 mili karena tadi 1 sendok makan itu kan 15 mili. Jadi kalau 2 sendok makan itu otomatis 30 mili. Nah, berikutnya kita tinggal hitung, berarti kan ini kan 30 mili ini untuk 1 kali minum. Sekarang dia minumnya 2 kali sehari. Berarti dikalikan lagi. Dikali 2 lagi. Kemudian selama 8 hari. Dikalikan 8 lagi. Jadi jumlah dosisnya kan 2 kali 8. Ini 16 dosis. 2 ini dari mana? Karena dia 2 kali sehari. 8 dari mana? Karena dia 8 hari. Jadi 16 dosis. Kita udah tahu 1 kali dosisnya 30 mili. Jumlah dosisnya adalah 16 dosis. Berarti berapa mililiter yang dibutuhkan? Tinggal dikalikan saja. 30 kali 16. Hasilnya 480 mili. Gitu ya. Jadi jumlah obat yang harus kita berikan ke pasien itu untuk memenuhi regimen ini itu adalah 480 ml. Oke, berikutnya. Ini mirip seperti yang tadi ya, coba kita lihat. Diperlukan sekitar 4 gram salep untuk menutupi kaki pasien dewasa. Maksudnya untuk menutup itu untuk diolesin untuk 1 kaki pasien itu butuhnya 4 gram gitu kurang lebih. Nah, kalau misalnya dokter ini meresepkan salep untuk pasien eksim untuk dioleskan 2 kali sehari selama 1 minggu. Manakah ukuran produk berikut yang harus diberikan? Jadi si produknya itu ada yang kemasan 15 gram, 30 gram, sama 60 gram. Untuk kondisi seperti ini kita harus kasihnya yang berapa gram gitu ya, supaya si pasiennya nggak kehabisan di tengah jalan gitu. Kita harus hitung dulu. Sama seperti tadi, ini kan sekali olesnya itu adalah 4 gram. Dia harus mengoleskan 2 kali sehari selama 1 minggu. Berarti jumlah dosisnya adalah 2 kali 7.
2 karena harus 2 kali sehari, 7 karena untuk 1 minggu. Jadi total adalah 14 dosis. Ya, sedangkan satu dosisnya itu adalah 4 gram. Yang ini 1 kali oles 4 gram. Jadi total produk yang dibutuhkan oleh pasien ini adalah 14 kali 4 gram, yaitu 56 gram. Nah, kalau misalnya pilihan produknya atau kemasannya adalah 15, 30, dan 60, berarti kita untuk memenuhi yang 56 ini, kita harus berikan yang lebihnya paling sedikit gitu. Jadi yang cukup dengan 56 ya si 60 gram ini. Inilah ukuran produk yang kita berikan. Nah, ini agak sedikit lebih beda lagi gitu ya soalnya jenisnya. Berapa gram bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat 120 ml larutan yang tiap sendok tehnya mengandung 3 mg bahan obat. Jadi ini ceritanya si apotekernya itu, si farmasisnya itu mau bikin obat. Volumenya itu 120 ml. Nah, obatnya ini di setiap sendok teh itu dia mengandungnya 3 mg bahan obat. Kalau dia mau bikin 120 ml, harus berapa gram bahan obat yang dia butuhkan. Nah, kita harus tahu dulu. Berarti kan dari soal ini kita tahu bahwa tiap sendok teh ada 3 mg. Sendok teh itu tadi sama dengan 5 ml. Ya, dari situ kita tahu bahwa konsentrasi si larutan obat ini adalah 3 mg per 5 ml. Artinya apa? Dalam 5 ml obat itu mengandung 3 mg. Sekarang kalau kita mau bikinnya 120 ml, itu gimana? Ya tinggal dikalikan saja. Kalau 5 ml itu ada 3 mg, berarti kalau 120 ml, 120 dikali 3 dibagi 5. Yang dibutuhkan adalah 72 mg. Gitu. Oke, nah sudah selesai. Ini untuk materi perhitungan dosis yang umumnya ya. Jadi secara umum ya seperti inilah aplikasi perhitungan farmasi untuk perhitungan dosis. Oke, ini kita anggap sebagai penjelasan umum untuk materi perhitungan dosis ini. Setelah kita tahu yang umumnya, berikutnya kita akan lihat cara-cara perhitungan dosis untuk kasus-kasus yang khusus. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang saya cukupkan sekian. Terima kasih.